Kali ini workshop kami Dynamics Auto Sound ada pemasangan peredam di mobil Honda All New CR-V Turbo. Di mobil ini kita pasang peredamnya Gran Turismo. Ini peredam aluminium butir rubber dengan ketebalannya 1,8 mili. Ini kita lihat ya, 1,8 milinya benar-benar real dan bahannya kita lihat kualitas premium dengan harga terjangkau ya guys. Jadi kita akan pasang pada bagian lantai keseluruhannya. Ini aslinya sudah ada peredam tuh. Peredam jenis aspal bawaan pabrik mobilnya, tapi hanya sebagian aja. Sekarang kita lihat di sisi sebelah kanan. Nah di belakang blower AC kita nggak bisa pasang ya. Kecuali kalau dia mau tambah charge lagi, extra charge untuk bongkar AC-nya baru kita bisa pasang guys. Untuk sebelah sisi kiri tangki bensin ini aman, kita bisa pasang secara keseluruhan di bagian dalamnya. Dan kita lihat di lantai beberapa panel ini sudah terpasang peredam asli bon mobil berupa peredam aspal di bagian panel tertentu ya. Dan sekarang kita lihat di bagian depannya ya, pada bagian bawah dashboardnya ini belum ada peredam sama sekali, nanti akan kita pasang sampai ke bagian belakang ya guys. Jadi menurut pemilik mobilnya ini, mobil CR-V Turbo ini berisik sekali guys, apalagi pada bagian ban ya, itu terasa banget di bagian dalam. Nah sekarang kita lihat dulu di bagian pintunya. Di bagian pintu sebenarnya sudah ada lapisan plastik yang dimana ditambahin peredam, ini model busa yang warna putih ya. Termasuk di bagian pintu depan juga sudah dikasih peredam seperti ini. Makanya pada bagian samping sebenarnya tidak terlalu terganggu ya, tapi pada bagian lantai dan bagian ban ini lumayan cukup terganggu. Namun supaya hasilnya maksimal kita akan pasangkan juga peredam di bagian pintunya 2 layer, yaitu di bagian dalam dan di bagian luar sebagai pengganti cover plastiknya ini nih guys. Dan nanti di bagian dalam ini, di bagian tulang-tulangnya juga kita tambahin dengan peredam ya sampai ke bagian bawah. Ya sudah kita lihat ya, jadi suaranya ini kaleng banget guys kalau belum pasang peredam, termasuk di bagian pintu tengah. Ini juga kita akan pasang 2 layer di bagian dalam, yang dimana ada tulangnya juga kita kasih peredam, sampai di lapisan keduanya yang cover plastiknya tadi setelah kita bongkar. Nah sekarang kita lihat untuk proses pemasangan peredam dengan menggunakan alat roll. Peredamnya ini supaya dapat menempel secara merata ya. Jadi kalau peredamnya itu benar-benar menempel pada bagian bodi, otomatis peredamnya ini dapat bekerja dengan sempurna guys. Karena sering kita dengar sudah pasang peredam namun tidak di roll, hasilnya tetap nggak terlalu pengaruh katanya guys. Dan kalau mau pasang peredam, lapisan pertama di bagian dalam nih ya seperti ini, standar workshop kita ya. Sampai tulangnya juga kita tutup semuanya, jadi benar-benar bagian kalengnya itu tutup rapi dengan peredam. Sampai ke bagian bawahnya juga kita lihat ya rapet. Nah ini ada kabel original bon mobil, kita nggak tanam peredam guys. Seringkali kita ketemuin workshop itu kabelnya langsung ditanam sama peredam. Jadi kalau mau ngecek pertama susah, kedua juga peredamnya tidak nempel ke bodi melainkan nempelnya ke kabel. Hasilnya juga jadi kurang rapi. Dan sekarang kita lanjut untuk melihat proses pemasangan peredam lapisan keduanya. Di sini sebagai penutup lubang-lubang yang ada, tentunya dapat mengurangi kebisingan di saat ada kendaraan yang lewat dari samping ya. Jadi nggak masuk ke dalam. Dan juga kabel original mobilnya seperti sentralo, power window-nya juga tidak kita tanam dengan peredam. Jadi rapi sekali. Dan sekarang yuk mari kita lihat proses pemasangan peredam di pintu tengah, yang dimana ini adalah layer pertama di bagian dalam sama pemasangannya raffet dari ujung sampai ke ujung ya, pintunya tuh sampai ke bagian bawah, tulang bodi mobilnya juga kita tanam dengan peredam. Rapih guys, ini udah diproses di roll ya, jadi terlihat peredamnya ini menyatu dengan bodi. Kita lanjutkan lagi untuk proses pemasangan lapisan keduanya. Pertama-tama kita pasin dulu nih guys, jangan sampai miring supaya rapih ya. Walaupun tidak terlihat, kita tetap harus rapi seperti ini. Kabel original bon mobilnya juga tidak kita tanam peredam. Dan lubang kancingnya ini kita bikin juga bulat ya, bukan pakai cutter kotak, tapi kita bikin bulat juga supaya rapih terlihatnya seperti ini guys. Setelah selesai pemasangan peredam 4 pintu, kita lanjutkan lagi untuk pemasangan peredam pada bagian lantai. Kita mulai dari bagasi di sebelah sisi kiri ini di bagian dalam.
termasuk pada bagian lantai ini di bagian ban serep juga sudah kita pasang peredam. Pemasangannya juga rapet dan sisi dalamnya terlihat ya, sampai bagian dalam kita pasang, pokoknya sampai jangkauan tangan guys. Dan ini untuk bagian luarnya, bagian rodanya juga sudah. Untuk sisi kanan saya bilang sejangkaunya tangan aja, karena blowernya harus dibongkar kalau benar-benar mau pasang ya. Dan untuk pemasangan bagian samping kanan kiri ini dapat mengurangi getaran pada roda dan juga kebisingan pada roda ya guys. Kita lanjut lagi dari belakang ke depan sampai di bagian bawah dashboard. Termasuk konsol tengahnya ini kita bongkar semua guys. Supaya panel bagian tengahnya juga terkena peredam. Jadi kita bongkar semua, termasuk kabel-kabel bawaan mobilnya kita lepasin dulu nih kancingnya. Supaya peredamnya bisa masuk di bawah kabelnya guys. Jadi kalian lihat ya, pengerjaannya rapi. Dan ini juga sudah proses di roll peredamnya. Dan ini untuk pengerjaan peredam full ini ya, dibutuhkan waktu paling cepat 2 hari guys. Ya kita beda dengan workshop lain, kalau ada bilang setengah hari jadi itu mungkin perlu diragukan. Karena nggak secepat itu pemasangan peredam kalau di roll dan detail seperti di workshop kami guys. Dan kalau kalian lihat ini adalah pintu bagasinya. Untuk Honda CR-V Turbo masih aman untuk pemasangan peredam di pintu bagasi. Jadi kalian nggak perlu khawatir shock breakernya akan rusak atau gimana. Karena yang kita pasang juga hanya bagian dalam yang ini. Ya di bagian dalamnya ini dengan menggunakan peredam Gran Turismo. Tebalnya 1,8 mili itu standar. Jadi ada yang 1,5, ada yang 1,8. Kalau mau bagus ada yang 2 mili, ada yang 2,4 mili guys. Banyak macam pilihan. Dan kebetulan kalau kalian mau yang ekonomis menggunakan peredam Gran Turismo aluminium putih rubber dengan ketebalan 1,8 mili. Nah sekarang kita dengerin yuk kalau sudah pasang peredam nih bodinya suaranya nggak kayak kaleng guys.